Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widayanti Mafikasari dengan NIM 8602237303. Saya mahasiswa semester 7 dari UPPJJ Universitas Terbuka Surabaya. Saya di sini akan melakukan praktikum dengan modul pencemaran lingkungan. Saya memilih praktikum mengenai pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan dan berkecambahan. Untuk alat dan bahannya, di sini saya menyediakan gelas plastik yang berukuran 500 ml, lalu gelas plastik yang berukuran 300 ml yang sudah saya kasih label masing-masing. Lalu ada lembar pengamatan, ada penggaris, deterjen, ada kapas, beberapa sendok, gelas plastik berukuran 500 ml, kertas aluminium, biji kacang hijau, dan air berukuran 1000 ml, serta air secukupnya. Baik, untuk langkah pertama, saya akan membuat larutan deterjen dengan konsentrasi 100%. Baik, di sini saya sudah menyediakan air 1000 ml yang akan saya tambahkan deterjen. Lalu aduk-aduk. Lalu saya akan memasukkan 500 ml ke dalam gelas plastik yang berlabel 100%. Baik, selanjutnya saya akan membuat larutan deterjen 50%. Baik, saya akan menambahkan air Baik, ini adalah larutan deterjen 50%. Saya akan menuangkan 500 ml ke dalam gelas plastik yang berlabel 50%. Lalu selanjutnya saya akan membuat larutan deterjen 25%. Saya akan menambahkan air 500 ml Baik, ini adalah larutan deterjen 25%. Saya akan menuangkan larutan ini ke dalam gelas plastik yang berlabel 25%. Selanjutnya, saya akan membuat larutan deterjen 12,5%. Baik, saya akan menambahkan air 500 ml. Ini adalah larutan deterjen sebesar 12,5%. Saya akan menaruhnya di gelas plastik yang sudah saya beri label 12,5% sebanyak 500 ml. Selanjutnya saya akan membuat larutan deterjen 6,25%. Saya akan menambahkan air 500 ml. Baik, ini adalah larutan deterjen dengan konsentrasi 6,25%. Saya akan menaruh 500 ml ke dalam gelas yang sudah saya beli label 6,25%. Selanjutnya saya akan membuat larutan deterjen dengan konsentrasi 3,1%. Saya akan menambahkan 500 ml air, nah ini adalah larutan deterjen sebesar 3,1%. Baik, saya akan menuangkan 500 ml ke dalam gelas plastik yang sudah saya beri label. Langkah selanjutnya saya akan merendam biji kacang hijau ini dengan air. Saya akan pilih kacang hijau yang terendam yang akan saya gunakan untuk melakukan praktikum dan membuang kacang hijau yang mengapung di air.
Biji kacang hijau yang mengapung ini adalah biji yang kurang bagus, jadi saya akan ambil dan sisihkan. Langkah selanjutnya, saya akan memasukkan biji kacang hijau ke dalam masing-masing gelas sebanyak 10 biji. Kemudian kita diamkan selama 5 menit. Sambil menunggu, saya akan memasukkan kapas ke dalam gelas yang berukuran 300 ml. Masukkan air kira-kira 2 atau 3 sendok untuk membasahi tisu. Setelah 5 menit, biji kacang yang tadi direndam dikeluarkan dan ditaruh di atas piring. Selanjutnya, saya akan memasukkan biji kacang hijau ke dalam gelas plastik sesuai dengan labelnya. Selanjutnya, saya akan tutup gelas plastik ini dengan kertas aluminium. Dan saya akan tunggu selama 24 jam ke depan. Setelah ditutup seluruhnya, saya akan tunggu selama 24 jam ke depan. Besok saya akan buka kembali untuk mengamati biji kacang hijaunya. Saya akan buka kertas foil ini untuk mengamati pertumbuhan biji kacang hijau yang sudah saya tutup selama 1 hari. Dapat kita lihat di sini, biji kacang hijau mulai berkecambah, namun panjang akarnya berbeda-beda tergantung konsentrasi larutan deterjen yang merendamnya. Semakin banyak larutan deterjen yang diberikan, semakin pendek pertumbuhan akar kecambahnya. Untuk lebih akurat, saya akan mengukurnya dengan mistar. Lakukan pengukuran pada 10 biji masing-masing gelas satu persatu. Lakukan dengan teliti menggunakan satuan mililiter, kemudian catat hasilnya pada tabel pengamatan. Selanjutnya, saya akan tutup kembali menggunakan kertas foil dan menunggunya untuk hari kedua selama 48 jam. Saatnya saya membuka kertas foil kembali untuk melakukan pengamatan pertumbuhan kecambah di hari kedua ini. Di sini terlihat jelas dampak pengaruh deterjen terhadap perkecambahan, berdampak negatif karena menghambat pertumbuhan akarnya. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran kembali di hari kedua ini setelah kecambah saya tutup selama 48 jam.